Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Assalamualaikum Bu Niki. Waalaikumsalam Bu Fitria. Apa kabarnya hari ini Bu Niki nih? Alhamdulillah Bu Fitria sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah hari ini Bu Niki akan melakukan coaching dengan Bu Husna ya Bu ya? Iya Bu, sesuai dengan yang kami rencanakan, insya Allah hari ini kami akan melakukan sesi coaching. Baik Bu Niki. Nah sebelum melakukan coaching kita akan mendiskusikan ya Bu Niki ya, apa-apa saja nanti yang perlu dipersiapkan dalam coaching. Nah di sini nanti saya akan menilai proses coaching Bu Niki dengan Bu Husna, di mana nanti saya akan melihat apakah proses coaching yang Ibu Niki lakukan sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Bu Niki sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang mampu menggali potensi dirinya si coaching? Selanjutnya, saya juga akan mendengarkan jawaban dari si coaching sesuai dengan pertanyaan yang berbobot yang Ibu Niki ajukan nantinya. Nah, perlu diingat juga Bu Niki nih, nanti dalam proses coaching ini, Ibu harus memperhatikan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik ya Bu Niki ya. Nah, sebelum coaching selanjutnya Bu, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Niki nih. Nah, yang pertama, di sini kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu Niki kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Jadi kan Bu, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yang pertama pastinya kehadiran penuh ya Bu. Saya akan berusaha ingin merasakan bagaimana perasaan dari coach saya ketika menghadapi masalahnya. Terus kemudian saya akan berusaha untuk mendengar aktif agar saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga solusi dari permasalahan tersebut dapat ditemukan oleh coach nantinya Bu. Berarti dari kompetensi coaching yang Ibu Niki sampaikan tadi, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu Niki kembangkan itu yang bagian yang mana Bu? Iya, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan supaya nantinya dapat mengarahkan guru tersebut menemukan solusi dari permasalahannya gitu Bu. Baik Bu Niki, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya akan cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Silakan Ibu Niki lanjutkan ke proses coaching. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Niki. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitria. Assalamualaikum Bu Husna. Waalaikumsalam Bu Niki. Saya lihat hari ini Bu Husna tidak bersemangat kali ya. Bisa cerita nih, apa kira-kira? Ya Bu, saya lagi ada masalah karena anak-anak saya kan terlambat datang ya kan. Mungkin karena tingkat kedisiplinnya kurang Bu.
Oh, berarti Bu Husna punya permasalahan dengan tingkat kedisiplinan siswa ya, begitu ya Bu ya. Jadi Bu Husna hubungi saya kira-kira ini, apa harapan Bu Husna dari percakapan kita hari ini? Gini Bu ya, saya kepinginnya nanti ada perubahan dari anak-anak didik saya di sekolah untuk mendapat arahan. Ini saya ingin mendapat arahan dari Ibu. Nanti barulah saya akan apakah cocok ide yang saya gunakan untuk diterapkan di kelas saya, Bu. Itu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Husna harapkan terhadap siswa-siswa Ibu Husna? Tingkat perubahan yang saya tingkatkan itu tingkat kedisiplinan, Bu. Kedisiplinan. Kedisiplinan itu kan kita melihat ada tingkatannya tuh, ada di level 10. Jadi kira-kira kondisi anak-anak Bu Husna itu berada di level berapa? Kalau sekarang bukan di tingkat level 6, Bu. Karena kalau kita bandingkan di tempat tinggal sekolah dengan Ibu sudah mereka juga punya kendaraan masing-masing ya kan, bukan? Dan orang tuanya pun mau mengantarkan mereka ke sekolah. Tetapi tetap juga ada yang terlambat juga, Bu. Berarti selama ini kondisinya kedisiplinannya itu di level 6 ya, Bu. Kemudian ingin meningkatkan ke level berapa, Bu? Untuk saat ini, Bu, mungkin saya ingin tingkatkan ke level 8. Sebelumnya apakah Bu Husna pernah terfikirkan atau pernah menelusuri itu lebih dalam kira-kira penyebab siswanya tidak disiplin itu kenapa gitu, Bu? Mungkin, Bu, karena HP, Bu ya. Makanya kan kalau anak-anak sering main HP waktu malam, sehingga paginya mereka telah datang ke sekolah. Berarti penggunaan HP ya, Bu. Iya. Jadi mereka mungkin malamnya telat tidur karena lalai dengan HP sehingga paginya telat datang ke sekolah gitu ya, Bu ya. Jadi berarti rencana Bu Husna mau buat apa nih supaya nantinya ada perubahan terus sesuai dengan harapan apa yang Bu Husna harapkan ini kepada siswa Ibu? Iya, Bu, saya sudah merencanakan akan saya buat yang pertama dulu, Bu, keyakinan kelas ya. Jadi kalau ada keyakinan kelas, anak-anak pun bisa terarahkan dan bisa mematuhi peraturan bersama, Bu, tanpa ada paksaan. Oh, berarti Ibu kedepannya akan membuat keyakinan kelas dengan siswa Ibu gitu, untuk membuat perencanaan tersebut ya, Bu ya. Jadi kira-kira butuh dukungan dari siapa saja sih, Ibu? Ya, Bu, yang pertama dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari anak-anak tersebut ya, bukan? Dan juga dari rekan-rekan sejawat, Bu. Terutama dukungan dari prasarana juga, Bu. Berarti selain membuat keyakinan kelas, kira-kira ada nggak rencana lainnya, Bu Husna? Mungkin yang pertama sekali saya akan berdiskusikan dengan orang tua murid ya, Bu ya. Yang pertama saya akan memanggil orang tua murid dan mengajak berkolaborasi terkait dengan kedisiplinan anak-anak mereka, mungkin kedisiplinan dalam pembelajaran si anak. Jadi kira-kira kapan rencana Ibu akan laksanakan? Secepatnya, Bu ya. Karena saya ingin juga adanya perubahan, Bu, bagi anak-anak saya. Tingkat kedisiplinan bisa meningkat dan juga kerapiannya, Bu, dalam segi pembelajaran, kedisiplinannya. Wah, luar biasa kali ya Bu Husna ya. Jadi secara tidak langsung Ibu sudah menemukan sendiri kira-kira apa solusi dari permasalahan Ibu. Terus menurut Ibu nih, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari perbincangan kita kali ini, Bu? Ya, yang pertama, Bu ya, saya merasa senang sekali ya, Bu ya, bisa mengobrol dengan Ibu. Setidaknya saya sudah mendapatkan gambaran apa yang saya ambil, apa yang saya
saya ambil untuk permasalahan ini bisa saya hadapi Bu, karena dengan adanya mengobrol dengan Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Husna. Saya tunggu nanti kabar gembiranya. Mudah-mudahan kedisiplinan siswa Bu Husna bisa meningkat. Terus di kemudian hari nanti bahkan naik level ya Bu Husna ya. Oke, mungkin hanya sampai sini aja percakapan kita hari ini. Semoga kedepannya kita akan jumpa lagi ya Bu Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Niki. Baik Ibu Niki, gimana tadi proses coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Fitri, berjalan dengan lancar. Saya senang sekali bisa membantu kawan saya. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kira-kira gimana nih pendapat Bu Niki terhadap proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi dengan Bu Husna? Pada saat kegiatan coaching tadi ya Bu, saya berusaha untuk mendengar secara aktif terus apa yang disampaikan oleh coach saya, dan saya merasakan bagaimana perasaan terhadap permasalahannya. Kemudian saya bisa mendengar aktif sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan mengarahkan potensi coach sehingga coach dapat menemukan sendiri permasalahannya Bu Fitri ya. Gitu ya Bu ya. Berarti tadi Bu Niki sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Yang pertama, Ibu sudah menanyakan tujuan kepada si coaching. Selanjutnya mengidentifikasi masalah si coaching. Berikutnya rencana aksi ya Bu ya. Dan terakhir tadi Ibu menanyakan tanggung jawab pada si coaching Ibu tadi. Dan saya juga tadi mengamati pada proses coaching Bu Niki. Bu Niki sudah menjalankan proses coaching dengan sangat baik dengan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga si coaching mampu menggali potensi yang ada pada dirinya sehingga mampu menemukan solusi. Begitu ya Bu Niki ya? Iya, alhamdulillah Bu Fitri. Nah, oke, kira-kira Bu, setelah melakukan proses coaching ini, kompetensi mana lagi yang ingin Ibu kembangkan? Iya, rencananya sih kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu Fitri ya. Yang pertama itu saya ingin mendalami lagi tentang alur Tirta supaya alurnya itu benar-benar tersampaikan. Jadi kemudian salah satunya lagi adalah saya ingin belajar lagi tentang bagaimana cara mengajukan pertanyaan terbuka, mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat mengarahkan coach saya agar dapat menemukan permasalahannya sendiri Bu Fitri ya. Oke, berarti Ibu Niki ingin mendalami lagi ya Bu ya, bagaimana proses alur Tirta yang baik sehingga mampu mengajukan pertanyaan bobot nantinya. Sehingga coach Ibu nanti bisa menggali potensinya dan mengatasi masalahnya ya Bu ya. Nah, luar biasa sekali ya Bu Niki ya. Nah, kira-kira dari proses coaching tadi ini apa yang Ibu Niki dapatkan Bu? Oh iya Bu Fitri ya, yang pastinya yang pertama itu saya bisa menjalankan alur Tirta ya Bu. Jadi bisa berupa memberikan pertanyaan berupa apa tujuannya, pelaksanaan coaching, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencana aksi dari coach, meminta bagaimana pertanggungjawaban coach terhadap apa yang sudah direncanakan. Jadi kemudian saya juga menghadirkan secara penuh tentang perasaan saya, jiwa saya. Jadi di situ sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot serta mendengarkan aktif coach yang saya dengarkan tadi Bu Fitri ya. Oke Bu, sangat-sangat luar biasa ya Bu Niki ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Niki ya. Demikian mungkin Bu Niki obrolan kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri ya.